Kita akan berbicara tentang sikap hidup dalam kesatuan atau sikap hidup bersatu. Nah, supaya mengingat waktu supaya lebih cepat, saya ajak kita buka dulu dalam Yohanes 17. Yohanes pasal 17, saya baca ayat 20 sampai ayat 21. Di situ demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kalau saudara lihat, ini adalah doa daripada Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Di dalam doa Tuhan Yesus ternyata satu prinsip yang Tuhan inginkan supaya murid-muridnya hidup di dalam kesatuan. Makanya dia bilang di sini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku. Kita orang percaya nggak? Berarti doa ini untuk kita nggak? Ya. Oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, lihat, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi rupanya ini adalah satu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, supaya murid-muridnya hidup di dalam kesatuan. Artinya apa, saudara? Hidup dalam kesatuan itu merupakan kehendak daripada siapa? Tuhan Yesus. Makanya saya seringkali dengar kita salah berdoa, Tuhan satukan hati kami, bukan Tuhan lagi. Yang mau bersatu itu kita. Tuhan kan berdoa untuk ini. Jadi untuk bersatu siapa yang ambil keputusan? Kita. Untuk kesatuan itu kan. Nah, dan yang namanya persatuan itu bukan harus sama loh. Justru yang nama dibutuh persatuan berarti karena ada perbedaan. Amin. Kalau sama ya nggak perlu ada persatuan, buat apa? Justru dibutuhkan yang namanya persatuan atau kesatuan karena berbeda. Saya beri contoh deh. Suami istri itu sama nggak? Bayangkan kalau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Justru perbedaan itu dibutuhkannya kesatuan. Amin? Jadi perlu seperti kesatuan. Nah, kita akan buka juga sekarang dalam Yeskiel 37. Saya waktu baca ayat ini diberkati banget, saudara. Yeskiel pasal 37. Ini bagaimana waktu Allah berbicara kepada Yeskiel, dia melihat satu penglihatan, lalu Allah suruh nubuatkan kepada Yeskiel, engkau menubuatkan tentang hal tulang-tulang kering ini. Saya baca secara cepat aja supaya saudara tahu cerita ini. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan pentaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ya, jadi tulang kering sudah. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging-daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedangkan aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah pada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin,
dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, ini adalah satu kebangkitan di mana daripada kehidupan bangsa Israel, di mana Tuhan panggil Nabi Yehezkiel supaya Nabi Yehezkiel melihat ternyata orang-orang Israel itu dalam pemandangan Tuhan itu seperti tulang-tulang kering yang sudah berserakan. Ini berarti tulang nggak ada gunanya lagi atau berguna? Nggak ada gunanya. Ini satu gambaran saudara ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan berkata kepada Yehezkiel, bernubuatlah supaya tulang-tulang itu kembali bersatu lalu hidup kembali. Nah saudara lihat di sini. Sini terdiri dari tulang-tulang, ya kan? Bukan tulang orang Batak nih. Tulang dari berbagai macam tubuh. Kita ini terdiri nggak dari tulang-tulang berbagai macam tubuh? Ada tulang jari tangan, ada lengan, ada kaki, dan semuanya kan? Artinya apa? Begitu banyak. Lalu ada apa? Ada urat. Di sini dikatakan tadi. Ada daging. Ada kulit. Lalu Yehezkiel bernubuat dan akhirnya itu menjadi satu kembali, dan akhirnya dinubuatkan supaya nafas hidup-hidup di dalamnya. Akhirnya tulang-tulang itu menjadi satu kehidupan yang baru. Nah saudara lihat, di sini ada kesatuan yang dipersatukan oleh Tuhan melalui nubuatan daripada apa? Nabi Yehezkiel. Nah saudara, saya mau katakan gini saudara, kita tuh anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan tuh harus hidup sungguh-sungguh dalam kesatuan. Kalau tidak, kita akan menjadi tulang-tulang kering. Kita kelihatannya hidup, kita kelihatannya beraktivitas, kita kelihatannya bersatu, tapi sebenarnya kita adalah tulang-tulang kering. Makanya Tuhan akhirnya berkata kepada Yehezkiel, nubuatkan supaya tulang-tulang itu bersatu, dan berderaklah tulang-tulang itu menjadi satu kehidupan. Nah ini menubuatkan kepada tentang Israel. Sekarang kita Israel bukan? Kita Israel secara rohani. Nah itu sebabnya saudara, hari ini saya mau tekankan bahwa sikap hidup untuk dalam kesatuan atau bersatu itu hal yang mutlak, karena itu perintah firman Tuhan. Amin. Perbedaan bisa terjadi, nggak ada yang sama di dunia ini. Tapi justru dalam perbedaan itu kita bisa mengetahui yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah sekarang kita masuk dalam pembahasan kita secara cepat. Apa penyebab gereja Tuhan ingin dihancurkan oleh iblis atau setan? Iblis kan tidak suka kesatuan. Dia berupaya untuk apa? Menghancurkan. Kenapa? Karena gereja Tuhan atau orang percaya itu, ya, atau anak-anak Tuhan itu sekarang bukan lagi dari dunia. Karena kita bukan lagi dari dunia, kita tadinya dari dunia, Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya, diadopsilah kita. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi anak-anak Tuhan. Nah, otomatis waktu kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan, otomatis iblis menjadi musuh kita. Artinya apa? Artinya saudara, sebelum kita bertobat, kita bagian dari iblis itu, ya kan? Kita masih bagian dari kegelapan itu. Tapi setelah kita terima Yesus dan hidup di dalam Dia, maka otomatis kita menjadi bagian Dia. Waktu kita menjadi bagian Dia, maka iblis tidak suka dan iblis ingin menghancurkan kita supaya kita porak-poranda. Coba saudara lihat di ayat 14 sampai ayat 16 daripada Injil Yohanes tadi, kita kembali. Perhatikan di Injil Yohanes pasal 17, di ayat yang ke-14 sampai ayat ke-16 itu dikatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia apa? Membenci mereka karena mereka bukan dari dunia,
sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi sekarang saudara, setelah kita hidup dalam Tuhan, ternyata kita posisinya bukan lagi dari dunia ini. Karena kita bukan dari dunia ini, maka iblis ingin memporak-porandakan supaya kita menjadi tulang-tulang kering gitu loh. Makanya saudara jangan heran setelah kita semakin hidup sungguh dalam Tuhan, pasti ada tantangan yang intinya tantangan itu ingin dipakai iblis untuk apa? Menarik kita, menghancurkan apa? Hidup kita dalam kesatuan. Rumah tangga supaya hancur, ya kan? Bangsa yang lebih besar supaya hancur. Itu kan trik-trik iblis semua, ya kan? Makanya Alkitab bilang, berdoalah bagi kesejahteraan di mana engkau berada untuk kesejahteraan suatu bangsa, karena kesejahteraan bangsa itu akan menjadi kesejahteraanmu. Lihat, saudara lihat, termasuk dalam dunia pelayanan kita. Iblis selalu berupaya untuk apa? Menghancurkan. Kenapa? Karena kita sekarang bukan bagian dari dia lagi, dari iblis itu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Yohanes pasal 15. Ayat 18 sampai dengan ayat 19 itu dikatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, kata Tuhan Yesus nih ya, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, lihat, tentulah dunia apa? Mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memiliki apa? Kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi saudara lihat, karena kita bukan lagi bagian dari dunia, makanya iblis selalu ingin hancurkan hidupan kita. Kesatuan kita dia ingin hancurkan, rumah tangga dia ingin hancurkan, apa saja yang indah-indah tuh iblis selalu berusaha apa? Untuk menghancurkan. Kenapa? Karena kita bukan dari bagian dia. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, binasakan, tapi aku akan memberikan hidup dan berinya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara lihat nih, jadi alasannya saudara, yang pertama, apa penyebab gereja Tuhan ingin dihancurkan selalu oleh iblis atau oleh setan? Kenapa? Karena kita bukan lagi bagian dari dunia ini. Jadi jangan heran. Nah sekarang pertanyaannya, dengan cara apa iblis ingin menghancurkan kesatuan? Dengan cara apa? Yang pertama, iblis ingin menghancurkan dengan menebarkan yang namanya roh adu domba. Roh adu domba tuh iblis lalu pakai. Sebenarnya iblis tuh nggak pintar. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap dia punya cara-cara sama. Yang pertama, dia menebarkan roh adu domba. Saudara lihat, bangsa kita hampir 350 tahun loh dijajah. Apa yang dipakai oleh penjajah? Roh adu domba. Dipecah-pecahkan loh bangsa ini, apa? Kerajaan antara satu tuh kerajaan dengan kerajaan lain sampai harusnya 350 tahun. Jadi saudara lihat, cara iblis pun sampai sekarang pun di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, seorang-orang yang sudah aktif, orang-orang yang sudah melayani Tuhan, selalu iblis dengan cara-cara pakai semua nih cara. Dari dulu sampai hari ini tetap sama, yaitu menebarkan roh apa? Adu domba. Yang kedua, iblis selalu pakai yang kedua, menebarkan roh perpecahan. Nah, adu domba kalau dia adu, buntutnya menjadi apa? Perpecahan. Ini cara-cara iblis, saudara. Saudara boleh pelajari Alkitab. Saya belajar Kejadian sampai Wahyu. Ternyata saya lihat cara-cara iblis ternyata tidak berubah. Yang kedua, dia pakai roh perpecahan. Siapa aja yang dia bisa lakukan itu? Dengan cara apa saja? Ini yang kedua, cara-caranya iblis untuk menghancurkan kesatuan itu. Yang ketiga, menebarkan roh persaingan sehingga tidak ada lagi yang namanya penundukan diri kepada otoritas. Dia pakai apa? Roh persaingan. Saudara lihat, iblis coba menggoda Yohanes Pembaptis loh. Orang-orang Farisi dia pakai sampai seakan-akan membuat bahwa siapa? Apa ya? Jadi kan Yohanes kan yang pertama menyampaikan pesan tentang siapa? Tentang Yesus kan? Dia ingin mengangkat-angkat Yohanes supaya
Yesus tuh menjadi kelas 2 di bawah daripada apa? Yohanes Pembaptis. Tapi untung Yohanes Pembaptis mengerti ini, dia bilang, biar aku semakin mengecil, dia harus semakin besar. Makanya waktu Yesus minta dia dibaptis, dia bilang, aku nggak layak, buka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tapi Yesus bilang, lakukan itu untuk menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Dia berikan contoh bagaimana dia harus dibaptis sebagai seorang yang memang harus dibaptis. Dan waktu dia keluar dari air, apa Alkitab katakan? Dia lihat burung roh Allah, terus burung merpati turun, dan terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lihat, selalu ada persaingan yang membuat supaya apa? Saat itu Yohanes Pembaptis bisa rasa, nih gue hebat nih, gue yang memberitakan, luruskanlah jalan bagi Allah. Dia yang di depan. Tapi akhirnya menyadari, dia bukan ada apa-apanya, justru Yesus yang harus semakin besar. Amin. Lihat, saudara, lihat, ini iblis seringkali memakai hal-hal seperti ini ya, timbulkan rasa roh persaingan. Yang keempat, iblis memakai dengan apa? Menyebarkan roh kebencian. Kita kadang-kadang gak sadar, kebencian akhirnya, ya kalau orang udah saling benci itu kan gak ada hal-hal yang baik lagi. Suami istri kalau udah saling benci, meskipun tinggal sama-sama ya hanya formalitas. Gak ada lagi apanya ya, air madunya tuh udah gak ada kan. Dia punya anggur sukacita terus udah gak ada. Tinggal sama-sama, iya. Misalnya dalam rumah tangga kan, hanya cerai aja karena gak boleh ya kan. Tapi sebenarnya udah gak ada apa-apanya. Kenapa saudara? Kebencian. Nah, iblis sedang memakai, sekarang akhir zaman ini iblis sedang bekerja dengan cara-cara seperti itu. Gereja coba diadu domba satu dengan gereja lain, segala macam ya kan. Nah, kita menyadari ini bukan dari Tuhan. Amin. Tinggalkan. Nah, yang kelima yaitu roh iri hati. Kita bisa iri hati satu dengan yang lain. Akhirnya nggak mungkin itu bisa menimbulkan kesatuan. Coba buka Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa saudara? Kekacauan dan segala macam apa? Perbuatan jahat. Ya, lihat di mana ada apa? Iri hati dan kepentingan diri sendiri, pasti di situ ada kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat. Ini semua trik-trik iblis akan pakai cara yang sama sampai akhir zaman ini. Makin gencar sekarang karena dia tahu waktunya juga udah sangat singkat, saudara ya. Jadi saudara lihat, jadi yang pertama saudara lihat, apa penyebab gereja Tuhan ingin dihancurkan oleh iblis? Karena kita bukan lagi dari dunia. Amin. Kita sudah diadopsi, diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, sehingga kita berhak manggil dia ya Aba ya Bapa, ya kan? Nah, sehingga disinilah ada kesatuan. Yang kedua, kita lihat yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar tetap terpelihara dalam kesatuan? Apa yang harus dilakukan agar tetap terpelihara di dalam kesatuan? Yang pertama, cepat sadar dan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Yohanes tadi, tetap Yohanes pasal 17 tadi. Di dalam Yohanes pasal 17. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, cepat sadar dan kembali kepada apa? Kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat 22 sampai 24. Dan aku telah memberi kepada mereka apa? Kemuliaan yang engkau berikan apa? Kepadaku. Kata siapa ini? Kata Yesus. Aku berikan kemuliaan bagi mereka seperti engkau sudah berikan kepada aku. Kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah apa? Adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi apa yang harus dilakukan agar tetap
terpeliharalah hidup kita dalam kesatuan, dalam rumah tangga kah, di tengah-tengah hidup kita berkeluarga, di tengah-tengah kehidupan kita pelayanan semua, saudara. Di sini kita harus cepat supaya kita tetap terpelihara kesatuan itu. Yang pertama, cepat sadar dan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Apa itu kemuliaan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan itu berbicara tentang yang mulia, keluhuran, keagungan, kehormatan. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Yang disebut kemuliaan itu ya mulia, luhur, keagungan, kehormatan. Nah, di dalam bahasa Ibrani dipakai satu kata namanya kabot. Kabot itu artinya mulia juga, agung, termasuk makmur, juga berlimpah. Rupanya yang disebut dengan kabot itu berbicara dengan mulia, tapi bukan hanya sampai mulia aja, tapi agung, termasuk makmur dan berlimpah. Nih, dalam bahasa Yunani dipakai kata doxa, artinya semarak. Semarak. Saudara lihat ya. Jadi yang harus kita lakukan agar tetap terpelihara dalam satu kesatuan, sadar dan kembali pada kemuliaan Tuhan. Saya percaya waktu kita kembali kepada kemuliaan Tuhan, Tuhan akan mempermuliakan hidup kita. Sehingga kita mengalami apa yang disebut dengan kabot, kita mengalami apa yang disebut doxa. Semarak Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang pertama yang harus dilakukan agar tetap terpelihara dalam kesatuan. Yang kedua, hidup kembali pada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Jadi waktu kita kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan, pasti itu akan memiliki impact, dampak kembali dalam kehidupan kita untuk kita sesama. Setuju? Kan Alkitab bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, identik dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Nah, coba saudara lihat di ayat 25 sampai dengan ayat 26. Ayat 25 sampai 26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan agar tetap terpelihara dalam kesatuan? Yang pertama, sadar dan kembali kepada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, hidup kembali pada kasih yang mula-mula. Kalau saudara belajar dalam kitab Wahyu, khususnya salah satu jemaat yang namanya jemaat di Efesus, jemaat di Efesus pelayanannya dahsyat. Tidak diragukan lagi. Kesungguhannya, keseriusan mereka untuk beraktivitas dalam pelayanannya luar biasa. Tapi akhirnya kalau saudara baca ayat 4 sampai ayat 5 dari Wahyu pasal 2, Tuhan bilang, bertobatlah karena engkau telah jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita bisa hidup dalam pelayanan, kita bisa beraktivitas dalam pelayanan, tapi itu hanya sekedar kegiatan. Bukan lagi dasarnya karena kita mengasihi Allah. Hati-hati saudara. Ini bisa terjadi. Ya kan? Ini bisa terjadi. Itu sebabnya apa yang harus dilakukan agar tetap terpelihara dalam kesatuan, hidup kembali aja kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita melayani Tuhan, udah kita nggak peduli lagi yang lain. Penting gua tahu urusan gua dengan Tuhan, yang menilai Tuhan, yang menilai aku adalah Tuhan. Amin. Saya pernah berapa kali pelayanan, saudara. Pernah satu saat diundang waktu di Malaysia. Itu satu KKR, bukan KKR, seminar besar lah, seluruh Malaysia. Jadi itu dari pagi, karena waktu saya sama tim IGM. Jadi dari pagi sampai sore itu ada seminar, lalu malamnya konser musik sekalian KKR. Pengkhotbah macam-macam, termasuk Pak Gilbert ada di situ, Pak Pendeta Yonatan Patiasina, terus ada bule-bule lagi dari luar. Nah, saya giliran, saya punya jatah membawa seminar tuh dari jam 4 sampai jam setengah 7 sore.
Kita udah berapa hari di situ, kalau nggak salah 3 atau 4 hari lah acara itu. Seluruh Malaysia tuh. Satu gedung yang cukup megah. Nah, hari terakhir, pagi-pagi dapat telepon. Pak, kita disuruh keluar dari hotel siang itu. Hari itu disuruh keluar dari hotel, jam 11 siang. Sementara nanti malam nih, sore masih ada seminar. Nanti malam jam 8, karena di Malaysia nggak kayak Indonesia. Indonesia jam 4, jam 5 juga acara pelayanan tuh orang udah penuh. Itu bisa penuh tuh mulai orang datang tuh jam 8. Jadi kita harus bersyukur lah, pekerjaan Tuhan Indonesia ini dahsyat luar biasa. Akhirnya masih ada. Nah, saudara bayangkan nggak? Masih ada pelayanan, nanti jam 1 malam kita harus berangkat. Saya dari situ harus berangkat ke Singapura, kan ada pelayanan lagi di sana. Nah, tapi disuruh keluar jam 11 siang. Nah, gimana dong? Sore jam 4 saya harus seminar, sampai jam setengah 7, jam 8 masih ada pelayanan KKR, konser musik dan KKR sampai tengah malam. Disuruh keluar jam 11. Ini kan pelecehan namanya. Wih, jujur secara daging kayak berontak, saudara. Kayaknya mau berontak, mau apa? Udahlah. Tapi saudara tahu akhirnya situ Tuhan ingatkan bahwa melayani itu kita bukan cari kemuliaan kita cari kemuliaan Tuhan. Akhirnya panitia tanya, tapi masih tetap mau melayani? Kita bilang, ya kita siap kalau suruh keluar, tapi masih tetap melayani. Oh siap. Nah, persoalan sekarang bagaimana? Kita harus keluar jam 11, barang-barang taruh di mana? Kalau mungkin satu orang nggak apa-apa. Ini tim. Akhirnya pagi itu saya kumpulin mereka semua. Ini kan musisi-musisi yang cukup dikenal di Indonesia. Pasti rasa gengsi itu ada. Akhirnya saya sambil senyum, saya bilang, inilah bagian dari pelayanan. Saya kuatkan mereka semua. Lalu saya bercerita, ini bagian dari pelayanan gitu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita rasanya kita wah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita kelihatan terendah sekali. Kenapa? Tuhan ingin mengajar kita. Ternyata semuanya hanya kemuliaan Tuhan yang kita butuh, bukan untuk aku. Akhirnya saat itu saya kumpulkan mereka di kamar, salah satu kamar. Saya doakan teman-teman, saya urapi mereka satu persatu. Dan terakhir saya bilang, kamu doakan buat saya semua. Saya di tengah-tengah mereka keliling. Lalu saya bilang, siap? Siap! Nah, persoalannya bagaimana kita punya barang. Saya akhirnya turun ke bawah, kita ngelobi dengan pihak hotel. Kita sewa satu kamar boleh nggak? Kita minta diskon. Hanya untuk taruh barang, ngumpul semua di kamar itu. Habis itu mandi, berangkat, udah tinggalin hotel. Pokok kita tahu sore kita jam 4 sudah seminar, 8 kita ada KKR dan konser musik. Selesai kita pulang, ambil barang di hotel, berangkat. Yang penting kita sewa satu kamar untuk ngumpulin sebuah barang-barang, tinggal untuk nyimpan di situ. Di sini saya baru menyadari, ternyata kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita menyadari kita harus kembali terus kepada kasih yang mula-mula. Amin. Di Nias pun saya alami seperti yang sama. Saya harus biaya sendiri, beli tiket sendiri, semua sendiri sini. Mending sendiri, saya bawa 2 orang. Salah satu Saifuddin Ibrahim tuh, sama satu yang orang Arab. Terus saudara lihat di YouTube-nya kesaksiannya dia itu loh. Orang Yaman asli. Sampai di sana, ternyata nggak ada tempat untuk ninggalin yang layak. Kita dikasih rumah kosong, udah nggak keurus, penuh debu. Jujur, hati ini kadang-kadang berontak loh. Saya pikir saya udah bayar sendiri, lu nggak ada bayar buat apa-apa, hanya tinggalin cari tempat aja kayak yang bagus, kita minta yang mewah-mewah lah. Itu debu, karena rumah nggak pernah dipakai. Kita datang baru dipasangin lampu, suruh tidur. Nih hati nih, jujur, kalau perlu bayarin gua oke deh, gua yang bayar semua. Hanya mereka cuma nanggung akomodasi, pokok kasih kita tempat tidur, kita juga minta mewah-mewah lah. Akhirnya sudahlah, nggak bisa, akhirnya mereka tahu. Saya bilang, aduh kayak begini kita lama-lama bisa sakit kan, kita masih butuh waktu berapa hari pelayanan, kan kondisi kita harus tidur, karena itu kalau KKR sana kan sampai malam-malam saudara di Nias itu. Akhirnya rupanya antara mereka rapat, ada salah satu orang dari pemerintahan daerah. Rupanya dia tergerak saudara, dia sewain kita hotel. Udah kita masuklah di hotel itu. Cuma tidur 1 malam, besok suruh keluar. Kenapa saudara tahu? Laki bini berantem gara-gara sewain hotel. Saya malah jadi ketawa saudara dengar itu kan. Ya udah keluar, pokoknya gembel, lantang-lantung cari tempat tinggal di mana. Akhirnya ada sekda, sudah pensiun.
sekretaris daerah kami udah pensiun. Nah, istrinya dokter. Dia tuh punya rumah sakit. Kalau saudara kenal, saudara pernah tahu namanya rumah sakit Bethesda. Akhirnya dia bilang, Bapak-bapak pendeta, mau nggak? Siap nggak? Kalau mau nggak tinggal di rumah sakit? Yang ada pilihan. Jujur, kalau mau sombong-sombong, saya bilang, gue bisa bayar apa? Bayar hotel. Cuma kan saya berapa orang juga, saya pikir, maksud saya takut saya bayar, ini menjadi kesombongan. Saudara ngerti nggak? Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk proses kerendahan hati kan. Akhirnya dikasihlah kita tinggal di lantai 3. Betul, banyak kamar-kamar kosong. Jadi saya nggak jelas, kayak pasien tapi pendeta. Berapa hari tinggal di rumah sakit. Akhirnya seluruh orang baru tahu nih pendeta. Akhirnya kita berdampak juga pada yang mau melahirkan, kita doain segala macam. Jadi setiap hari pelayanan keluar dari rumah sakit, bawa Alkitab. Sampai akhirnya ketawa sendiri, saudara. Jadi bagian terakhir baru kita rasa nikmat juga hidup dalam Tuhan. Kadang-kadang kita dalam proses-proses seperti itu, ya kan? Akhirnya ya kita nikmati aja perjalanan itu. Akhirnya nginap di rumah sakit. Jadi baru orang tahu, oh, ini bapak-bapak ini pendeta ya. Iya, akhirnya kita diminta berdoa loh, saudara. Setiap hari orang konseling, akhirnya orang-orang yang di rumah sakit itu berdampak, ya kan? Coba saya pikir, coba seandainya waktu itu saya ngambek, saya pulang. Udah, saya nggak mengalami hal itu. Nah, di sini saudara lihat. Jadi saya mau katakan ini loh, inilah bagian dari kita hidup melayani Tuhan. Amin. Biar kasih mula-mula itu tetap terbit dalam hati kita setiap saat. Nah, waktu kami habis dari Malaysia tuh akhirnya jam 1 malam kita berangkat kemana? Ke Singapura karena ada pelayanan. Saya bilang sama teman, lihat, perhatikan yang gua ngomong nih. Biasa Tuhan izinkan itu, tapi nanti Tuhan berikan yang lain yang lebih enak dari ini. Tuhan kan gitu kan? Kadang-kadang dia izinkan kita gini, tapi di balik itu ada sesuatu nanti kita lihat enak. Benar, saudara. Begitu sampai di Singapura, 3 mobil van Mercy jemput. Naiklah kita situ. Akhirnya sampai di hotel, nginapnya akhirnya disiapin apartemen. Saudara yang pernah Singapura, di depannya itu loh. Rumah sakit di Orchard tuh loh. Mount Elizabeth. Itu ada apartemen bagus, kita nginap situ. Lalu panitia bilang, Pak Pendeta, kami panitia tidak sempat untuk siapin makan pagi dan siang. Dibagilah $. Suruh cari makan masing-masing. Saya bilang, benar gak gue bilang? Kita diizinkan di Malaysia seperti ini, tapi Tuhan tidak biarkan seperti itu. Itulah Tuhan kita, Bapak yang mendidik, mengajar, tapi juga membelai kita. Amin. Nah, ini satu pembelajaran buat saya sampai hari ternyata kasih yang mula-mula harus terpelihara terus membara dalam hati kita. Sehingga waktu kita melayani Tuhan, yang gak ada lagi pengaruh dengan yang seperti itu. Tuhan izinkan kok. Amin. Jadi saya mengerti arti sebuah pelayanan sampai hari ini. Nah, itu saudara ya. Jadi yang kedua, apa yang harus dilakukan agar tetap terpelihara dalam kesatuan? Kembali kepada kemuliaan Tuhan, kembali pada kasih yang mula-mula. Yang terakhir, kita akan lihat dampak yang akan diterima waktu ada kesatuan. Pasti ada dong dampaknya. Saudara buka dalam Mazmur 133. Ini Mazmur ini sangat terkenal sampai dijadikan sebuah lagu. Sungguh alangkah baiknya. Mazmur 133, saudara lihat di situ diajarkan persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara lihat di sini, apa dampaknya? Ya kan? Nah, buka lagi satu ayat. Berkat Tuhan akan terlimpah. Buka lagi satu ayat Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat ke-20. Saya baca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, berarti kesatuan bukan? Ya. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada
di tengah-tengah mereka. Jadi yang pertama kita lihat waktu ada kesatuan itu dampaknya akan kita terima. Kesatuan membuat berkat Tuhan tercurah. Amin. Ini yang pertama. Di mana ada kesatuan pasti ada berkat Tuhan tercurah. Yang kedua, kita baca tadi apa? Doa akan dikabulkan. Dua orang sepakat. Makanya suami istri harus sepakat supaya doanya dikabulkan. Kan minimal kan kalau dua orang kan suami istri. Ya termasuk nanti dalam hal-hal yang lain, dalam pelayanan juga kan. Nah yang kedua, doa akan dikabulkan. Di mana ada kesatuan pasti ada doa yang dikabulkan. Dan yang ketiga, Tuhan akan hadir dalam kesatuan. Tuhan akan hadir dalam satu kesatuan. Tuhan hadir tengah. Makanya di situ katakan ayat 20 tadi kan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi dalam kesatuan itu ada berkat yang tercurah, doa akan dikabulkan, dan ketiga Tuhan akan hadir di tengah-tengah kesatuan tersebut. Amin. Kalau Tuhan hadir, kita melihat kedahsyatan Tuhan akan terjadi. Haleluya, haleluya. Saya kira demikian firman Tuhan yang saya sharingkan pada malam hari ini. Jadi sikap hidup untuk hidup dalam kesatuan atau bersatu. Bersatu bukan berarti harus sama, justru dibutuhkan kesatuan itu karena perbedaan. Amin. Dan kita lihat, iblis selalu ingin menghancurkan hal-hal itu dengan cara mengadu domba, perpecahan, persaingan, ya kan. Akhirnya apa? Kebencian, iri hati, semua iblis akan pakai cara hanya untuk menghancurkan, ya kan. Tapi kalau kita menyadari ini, kita tetap kembali kepada apa? Terpelihara, apa yang harus dilakukan agar tetap terpelihara dalam satu, kita cepat sadar kembali kepada kemuliaan Tuhan, lalu kita kembali pada kasih yang mula-mula, dan dampaknya kita lihat di mana ada kesatuan di situ ada berkat Tuhan, di mana kesatuan situ, di mana ada kesatuan di situ kita lihat doa kita akan Tuhan jawab, Tuhan kabulkan, dan di mana ada kesatuan Tuhan akan hadir di tengah-tengahnya. Amin. Dan kalau Dia hadir semuanya mantap. Amin. Masalah ada, ya. Persoalan ada, ya. Tapi semuanya bukan menghambat kita untuk terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.